ya. Zaki juga kemarin ada masuk tapi telat. Rifai kemarin sore masuk nggak ya? Masuk, tapi telat juga. Kita mulai sambil nunggu yang belum datang. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warhamna fi majlisina hadza ya arhamar rahimin. Amma ba'du, qabla kulli syai' uhadhdhirukum Hanif, Haidar, Fatih, Fakhri, Farhan, Sidik, Lintang, Rosyid, Mu'ad, Mufti, Ibnu, Lukman, Rifai, Amri, Naufal, Rama, Yakub, Haki, Ghazi, Syahban, Yahya, Yoga, Zaki, kurang Rifai sama Amri. Khatil hibba, alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan kembali nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terutama kita pagi hari ini dalam kondisi sedang berpuasa Ramadan. Semoga apapun aktivitas yang kita kerjakan dalam rangka untuk mendapatkan kecintaan dan ridha Allah Subhanahu wa taala diterima dan dijadikan sebagai wasilah untuk kita nanti dapat kembali berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita haturkan pada junjungan kita, suasana kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang senantiasa istiqomah menetapi sunnah-sunnah dan manhaj beliau hingga nanti hari kiamat tiba. Khati talabah hibba irsyadakum ta'ala, naftatih wa nabda liqa'ana hadha sabah bil basmalah. Pagi hari ini kita akan membahas dan mengkaji tema terakhir, bagian terakhir dari pendahuluan Al-Mabhas Al-Awwal. Kemarin sudah kita baca dan pelajari bersama dengan Hanif kaitannya dengan Manzilatul Halaqat Al-Qur'aniyah, kemudian Ta'riful Halaqat Al-Qur'aniyah, kemudian Nash'atul Halaqat Al-Qur'aniyah wan nisyaruha juga sudah kita bahas bersama dengan Akhi Haidar dan Fatih. Kita sekarang masuk ke Nash'ah yang terakhir, Duhurut Takhassus fil Iqra', sama nanti mabhas yang keempat adalah misi dari Halaqat Qur'aniyah. Pagi hari ini akan disampaikan materi tersebut oleh Fakhri Ridwanullah. Kepadanya waktu dan tempat saya persilakan. Fadhol. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq
liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'an. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini masih memberikan kita kenikmatan, Allah masih membangunkan kita di pagi yang berbahagia ini, mengumpulkan kita untuk berada di majelis yang semoga diridhai oleh Allah ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah mengamalkan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Kemudian ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, melanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Silakan dibuka halaman 39 yang belum membukanya. Poin nomor 9, ad-duhur taksis fil iqra'i. Adanya pengkhususan dalam iqra', dalam membaca. Wa ma zalal khairu yaksir tarkizan yustaddu fil anha'id daulatil islamiyah alal inayati bitalawatil Qur'anil Karim wa hifdhuhu. Yaitu tidak ada batasan bagi kebaikan yang banyak dan sandaran yang kuat dalam penjuru daulah Islamiyah atas perhatiannya terhadap tilawah Al-Qur'anul Karim dan menghafalnya, wa hifdhuhu, dan menghafalnya. Hatta ruya, diriwayatkan, annahu, bahwasanya lama waliu Amr bin Abdul Aziz Amr bin Abdul Aziz kanu yaltakun, mereka bertemu, fayaqulu rajulu lirrajali, maka berkatalah seorang kepada orang lain, ma wirdukal lailah, apa wiridmu di malam hari, wa kam tahfadhu minal Qur'an, dan berapa yang kamu hafal dari Al-Qur'an, wa mata takhtumu, dan kapan kamu khatam, wa mata khatamta, dan kapan kamu telah selesai hafalan. Wa hatta dhahara hunaka min wusifu bi annahum qad tajarradu li hadzal amr. Dan telah jelas di sana dari disifatinya mereka sungguh telah murni untuk perkara ini dan menjadi seperti apa yang mensifati mereka, yaitu sahibul itqan atau pemilik kitab itqan. A'immatul yuqda bihim fi hadza sya'ni wa yurhilu ilaihim min ajli. Yaitu para imam yang telah mendahului mereka dalam pertumbuhan ini, wa yurhilu ilaihim min ajli, dan menempuh jarak yang jauh pada mereka dari mendapatkan kemurnian ini. Waqad adda minhum bil Madinah, dan banyak dari mereka ada di Madinah, yaitu Abu Ja'far Yazid bin Qaqqa, summa Syaibah bin Nasoh, terus Nafi' bin Abi Nu'aim, Imamul Qira'at bil Madinah, Nafi' bin Abi Nu'aim yaitu imam qiraat di Madinah, wa bil Mekah, dan di Mekah Abdullah bin Katsir Ibnu Katsir, wa Humaid bin Qais al-A'raj, wa Muhammad, dan Muhammad bin Abi Muhaisin, dan di Kufah, wa bil Kufah Asim bin Abi Najud, wa Sulaiman al-A'mash, dan Hamzah
Kemudian Al-Kisai, dan di Basrah Abu Amru bin Ala dan Asim Jahdari. Kemudian Ya'qub Al-Hadrimi dan di Al-Hadrimi, dan di Syam Abdullah bin Amir wa At-Toyah bin Qais Al-Kilabi, dan Ismail bin Abdullah bin Muhajir, dan di Mesir Al-Laits bin Sa'ad wa Abu Dihyita wa Abu Dihyita wa Abu Dihyah Al-Misri wa Waras Utsman bin Sa'id wa kulluhum talamidun Nafi, dan semuanya adalah murid-murid dari Nafi Imamul Qura bil Madinah, yaitu Imam Qura di Madinatul Munawwarah. Wastaharu min haula'i fil afaqil a'immatil qira'atis sab'ah. Telah masyhurnya mereka di penjuru bumi, yaitu a'immatul qira'ah yang 7. Siapa aja mereka? Yang pertama yaitu Nafi. Wastaharu min ruwatihi qalun wa warsun anhu, yaitu, dan kemudian Ibnu Katsir wastahara min ashabihi anhu kunbul wa baziyi. Dan yang ketiga Abu Amru wa anhu Dauri, dan darinya Ad-Dauri was-Susi dan As-Susi waz-Zaidi dan Az-Zaidi wa anhu, dan darinya. Kemudian yang keempat wa Ibnu Amir, yaitu Ibnu Amir wa anhu Hashim wa Ibnu Hisham wa anhu Hisham wa Ibnu Dzakwan an ashabi anhu, dari sahabatnya. Wa Asim washtahara anhu Abu Bakrin bin Ayyas wa Hafs, dan yang keenam wa Hamzah washtahara min ruwatihi Khalafun wa Khaladun an Sulaim anhu wal Kisai wa anhu istihara Duri wa Abul Harith. Itu semua a'immatil qira'atus sab'ah, yaitu imam-imam pemilik qiraat yang 7. Kemudian poin yang ke-10, atfalus salaf fi halaqatil Qur'anil Karim. Kana lil atfal wal fityani min ihtimami nabi wa tasji'ahu. Masa kecil dan masa muda para salaf min ihtimamin nabi, dari perhatiannya Nabi, wa tasdi'ahu, dan dorongannya ala hifdzil wa tilawati, atas menghafal dan tilawah Al-Qur'an, ma yatanazzalu alaihi minal Qur'anil Karim, apa yang diturunkan atasnya dari Al-Qur'anul Karim, nasibun wafirun, yaitu dari bagian-bagian yang banyak. Wa huwa tarotan, dan terkadang yusi min khulatahu minhum bidzalika, yusi man yukhalituhu minhum bidzalika, dan terkadang diwasiatkan kepada siapa yang membersamainya minhum, dari mereka, bidzalika, dengan itu. Fayaqulu lil Anas, itunya kembali ke apa?
Yaitunya kembali ke ihtimam nabi wa tasjihi. Jadi untuk perhatian dan motivasi Rasulullah yang terkhusus untuk anak-anak dan pemuda itu yang pertama, taratan yusiman yuqaidu minhum bidzalika. Orang yang bertemu bersama Rasulullah diberikan wasiat, diberikan motivasi. Jadi fayaqulu lil Anas, maka dia Anas berkata, Rasulullah berkata kepada Anas. Fayaqulu lil Anas, maka Rasulullah berkata kepada Anas radhiyallahu anhu, wa kana fata yafi'an yakhdamun nabi sallallahu alaihi wasallam wa yumsi ma'ahu. Ada seorang pemuda yang baik. Wah, kalian kembalinya ke Anas. Dan Anas adalah seorang pemuda yang melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Anas adalah seorang pemuda yang melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yumsi ma'ahu, dan berjalan bersamanya. Ya bunayya, wahai anakku, la taghfal an qiraatil qur'ani idza asbahta wa idza amsayta, fa innal qur'ana yuhyil qalbal mayyita wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. La taghfal 'anil qiraatil qur'an, jangan melalaikan dari membaca Al-Qur'an, idza asbahta wa idza amsayta, di pagi dan di sore hari. Fa innal qira'ata fa innal Qur'an, maka sesungguhnya Al-Qur'an itu yuhyil qalbal mayyit, menghidupkan hati yang mati, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan melarang dari perbuatan keji dan mungkar. Dan terkadang juga wataratan yubdi ijabahu bitilawatil atfal tasji'an lahum, dan terkadang memulai menampakkan dan terkadang menampakkan ketakjubannya dengan tilawatul Quran al-atfal. Rasulullah menampakkan ketakjubannya dari tilawahnya anak-anak, tasji'an, yang memotivasi lahum, bagi mereka, ala sabati wa ziyadah, atas ketetapan dan ziyadah atau menambahnya hafalan. Fa'an Zaid bin Thabit, dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, utiyabi indal maqdimihi, didatangkan kepadanya ketika maqdimihi, aku dibawa menghadap Rasulullah ketika beliau datang di Madinah. Utiya bi inda maqdimihi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, aku didatangkan kepada Rasulullah ketika beliau berada di Madinah. Faqalu, maka mereka berkata, ya Rasulullah, hadzal ghulam, ini adalah seorang anak min Bani Najjar, dari Bani Najjar. Waqad qara'a mimma unzila 'alaika, dan sungguh telah membaca dari apa yang diturunkan kepadamu, sab'a asyarata surata, dari 17 surat. Faqara'tu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa a'jabahu dzalik, maka telah membacanya, yaitu Zaid itu. Aku membaca kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah menampakkan kekagumannya terhadap bacaanku. Maka aku membaca kepada Rasulullah, dan beliau menampakkan kekagumannya atas bacaan tersebut. Itu yang kedua ya, bentuk perhatian dan motivasinya Rasulullah, yubdi ijabahu bitilawatil atfal, menampakkan kekaguman terhadap bacaannya anak-anak. Terus yang ketiga, kemudian yang paragraf ketiga, terkadang juga wataratul ukhra, dan terkadang yunabbihu, menjadi peringatan kepadanya, ashabuhu minal abai, yaitu dari sahabat-sahabat yang senior, ila hadzal fadlil azim, atas keutamaan yang besar ini. Wa annal Qur'ana, dan bahwasanya Al-Qur'an innama huwal
innama huwa 'alal haqiqati hafidun liman yahfadu, yaitu adalah kebenaran dari siapa yang Al-Quran adalah penjaga untuk siapa yang menghafalkannya. Hakikatnya Al-Quran itu adalah penjaga orang yang menghafalkannya. Terus Wa amana dan wa amanun wa amanun wa salamatun wa salamatun, dan memberikan keamanan dan selamat minal afati litalihi wa qari'ihi, ya, memberikan keamanan dan keselamatan dari yang membacanya dan dari bencana dari bencana untuk bagi orang yang membacanya. Itu poin yang ketiga. Yunabbihu ashabahu minal aba ila hadzal fadlil azim, memberikan atensi kepada para sahabatnya dari kalangan orang tua terhadap keutamaan yang agung berupa Al-Quran. Hakikatnya adalah penjaga bagi orang yang menghafalnya. Jadi ada 3 ya bentuk perhatian dan motivasi Rasulullah untuk anak-anak. 1, paragraf yang tarotan yusiman yukhalitu minhum bidzalik, tarotan yubdi ijabahu bitalawatil atfal, tarotan ukhra yunabbihu ashabahu minal aba ila hadzal fadlil azim. Hasilnya apa? Hasilnya ada di halaman 41 langsung. Walidha faqat tanafasa sahibah fi tahfidil Quran Al-Karim. belum paham. Hasilnya oleh karena tiga perhatian tadi itu, faqad tanafasa sahabatu fi tahfidil Qur'anil Karim wa azwajuhum wa auladuhum fil buyut. Para sahabat, istri-istrinya, anak-anaknya itu saling berlomba-lomba dalam menghafalkan Al-Quran di rumah, tanpa ada lembaga pendidikan, tanpa ada rumah Quran, tanpa ada pondok. Di rumah itu timbul itu tadi tanafus bainal aba wal ummahat wal aulad. Hatta ruya annan nabi, bahasanya diriwayatkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yamuru ala buyutil ansor, Nabi melewati depan rumah seorang ansor, sahabat ansor, yastami'u ila nadiyin aswatihim bil qiraah, dia mendengarkan atas gemaan suara bil qiraah, dari qiraahnya sahabat ansor tadi. Rasulullah memperhatikan, mendengarkan dengan seksama bagaimana rumahnya para sahabat ansor itu bergema dengan bacaan Al-Quran. Terus langsung wa kadzalika kana ashabuhu min ba'dih, dan begitupun bagi sahabat-sahabat setelahnya. Fakana Abdullah bin Mas'ud, yaitu Abdullah bin Mas'ud yang mewasiatkan kepada anaknya agar melazimi membaca surat Al-Waqiah setiap malam. Dan begitupun sahabat Umar juga sama, beliau memperingatkan kepada anaknya yang takut akan kefakiran. Gimana? Utsman. Bukan, itu satu kisah itu. Jadi sahabat Ibnu Mas'ud ketika sedang sakaratul maut memberikan wasiat kepada anak-anaknya untuk membaca surat Al-Waqiah. Tapi sama sahabat Utsman dipaido, kamu gimana, udah tak kasih tahu untuk meninggalkan harta buat anak-anakmu, karena anak-anakmu nanti ala amurulaka bi'atoin, bukankah telah aku perintahkan kepadamu untuk memberikan harta kepada anak-anakmu. Tapi Ibnu Mas'ud menjawab, la hajata li bihi, aku tidak butuh terhadap harta itu. Terus Utsman balas lagi jawab, kamu nggak butuh, tapi anak-anak yang kamu tinggalkan nanti
butuh terhadap harta warisan untuk hidup. Tapi kemudian Ibnu Mas'ud bantah lagi, atah sya'ala banatil faqra, kamu takut kalau anak-anakku nanti fakir. Santai aja, kamu gak usah khawatir anak-anakku nanti akan menjadi orang fakir. Aku sudah menyuruh mereka untuk membaca surat Al-Waqiah setiap malam. Kenapa? Karena Rasulullah pernah bersabda, barang siapa membaca surat Al-Waqiah setiap malam, maka dia tidak akan terkena kefakiran selama-lamanya. Terus langsung Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kana yusi aidan, dia mewasiatkan juga bita'limil Quran dengan pembelajaran Al-Qur'anul Karim li ahla untuk keluarganya, wal aqraba dan kerabat-kerabatnya, wal jiran Terus dan tetangga-tetangganya, wa yaqulu limuhaddithihi wa yaqulu limuhaddithihi, dan dia berkata untuk muridnya, maksudnya itu muhaddithihi itu. Dia berkata untuk muridnya, ala tukhifuka, tidaklah kalian utkhifuka bihadisi yafrahu bihi, tidakkah kalian berbahagia atasnya? Qala bala, dia berkata ya. Qala iqra'u tabarok, bacalah tabarok. Wa alimha, dan mengetahuinya ahlaka wa jami'il walidaka Wa jami'a waladika, wa jami'a waladaka, keluarganya dan semua orang tua, seluruh anak. Jadi dan seluruh anak. Ibnu Abbas memberikan wasiat kepada muridnya untuk mengajarkan Al-Quran kepada keluarga, kepada kerabat, kepada tetangga. Di antara contohnya Ibnu Abbas berkata, maukah kamu aku kasih tahu satu peristiwa atau satu hadis yang kamu akan gembira dengan hadis itu? Ya jelas mau kan muridnya. Terus Ibnu Abbas berkata, Iqra tabarok, bacalah surat Al-Mulk, dan ajarkanlah surat Al-Mulk kepada keluarga dan seluruh anakmu. Wasibyana baitika wa jironika, anak-anak kecil di sekitar rumahmu dan tetanggamu. Fa innaha, lanjut. Fa innahal, belum paham yang ini. Fa innahal munjiyatu wal mujadilatu, karena sesungguhnya surat Al-Mulk itu akan menjadi penyelamat. Al-Munjah itu penyelamat, wal mujadilah orang yang akan membela atau akan membela. Tujadilu autu khasim yaumal qiyamati inda rabbiha liqariha. Surat Al-Mulk ini nanti akan membela pada hari kiamat di sisi Allah untuk orang yang membacanya. Terus itu paragraf yang berikutnya ini masih contoh. Jadi Rasulullah memberikan perhatian dan motivasi, buahnya seperti itu. Kemudian yang dilakukan oleh Rasulullah itu diwariskan oleh para sahabat kepada anak-anaknya. Makanya tadi poin penting di paragraf ketiga halaman 41 itu, wa kadzalika kana ashabu min ba'dihi. Demikian juga yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah, memberikan perhatian dan motivasi kepada anak-anak, pada anak-anak muda, sehingga adat itu terwariskan terus dari satu generasi ke generasi berikutnya. Waqad ta'assa 42, waqad ta'assas salaful ummah wa khalfuha, dan wa khalafuha dan sungguh telah menjadi pondasi bagi salaful ummah. Ta'assa bukan pondasi. Ta'assa mencontoh atau meneladani, beruswah. Uswah itu dari kata ini. Kalau pondasi itu assasa. Dan telah menjadi contoh bagi salaful ummah dan orang-orang setelahnya bihadzal fi'il, dengan perkara ini atau pekerjaan ini. Asbah ta'limul atfal, dan menjadi, dan
ta'limul atfal, pembelajaran untuk anak kecil itu Al-Qur'anul Karim aula wajibat tarbiyatu wa akadaha. Al-Qur'an, pembelajaran Al-Qur'an bagi anak kecil itu menjadi utama dan wajibnya pendidikan wa akadaha dan semisalnya itu. Wa kitiha, dan yang ditekankan, takkid. Itu paragraf berikutnya itu dia tambahan keterangan kaitannya dengan bagaimana salaful ummah dan kholafuha, salaful ummah wa kholafuha mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, kan gitu. Paragraf berikutnya, waqad kana lima yusama bil katatib. Katatib itu jamak dari kutab, jamak dari kutab. Lanjut. Waqad kana lima yusama bil katatib, itu yang tadi. Al-katatib adalah jamak dari kutab, wahia muassasatu ta'limiyati, atau pondasi pembelajaran, pondasi pembelajaran wajatu mundu ahdi Nabi, yang ada sejak masa Nabi Muhammad SAW au qabla dzalik, atau sebelum itu. Atharu barisun, pengaruhnya muncul fi ta'limil Quran, dalam pembelajaran Al-Quran di al-atfali, untuk anak-anak fi ahdi salaf, di masa salaf. Wa kana ta'limul qiraati wa kitabati, dan pembelajaran wa kanat itu kembalinya ke kutab. Kutab itu juga digunakan untuk mengajarkan al-qiraah wal kitabah. Baca tulis. Dulunya itu kutab itu fungsinya untuk pengajaran baca tulis, tapi kemudian summa ulhiqa biha ta'limul Qur'anil Karim, kemudian ditambahkan ada pengajaran Al-Qur'an Al-Karim. Sudah cukup mewakili itu 3 baris itu. Lanjut ke paragraf berikutnya. Ala anna ahamma ma kana yadrusuhu as-sabi fil kuttabi wa hifdzul Qur'anul Karim. Bahwasanya pentingnya pembelajaran untuk anak-anak di kutab, yaitu menghafal Al-Qur'anul Karim ala tariqatil jamiyati au fardiyati, yaitu dengan metode jami'iyah atau berkumpul, atau fardiyah atau sendiri-sendiri. Idza yubdal muallim, apabila memulai seorang guru awil arif atau seorang arif bi ayatin yuraddiduha sibyanu min ba'dihi. Intinya itu apabila seorang mu'alim membaca kemudian diulang-ulang oleh seorang sibyan tadi, seorang anak tadi, setelah mu'alim itu membacanya. Walikulli sabiyyi, dan setiap anak juga lauhul yaktubu fih, menulis lembaran-lembaran di dalamnya. Lauhun itu dia punya semacam kayak lembaran, tapi lembarannya itu model belajarnya orang-orang mulazamah di Mauritania, yang kayak batu itu loh, kayak kayu itu. Tulis, kalau udah hafal nanti dihapus. Tulis dihapus, itu lauhun. Yang yaktubu fih, yang dituliskan di dalamnya, summa yamhuhu, kemudian menghapusnya, liyaktuba syai'an jadidan, untuk menulis sesuatu yang baru. Wa idza ma atamma sabiyyu marhalat at-ta'lim fil kitabi jaza imtihanan fima hafidha minal Qur'an wa fil kitabi wa imtihan hafidha Qur'an yu'rafu bil khotmah. Dan apabila telah sempurna seorang anak
marhalatu ta'lim marhalah pembelajaran fil kutab, di kutabnya jaza diberi balasan atau bukan fil kutab jaza imtihanan fi ma hafidha minal Qur'an fil kitab. Nanti dia akan melewati imtihan, melewati ujian. Jadi kalau marhalah taklim, jadi marhalah taklim di sini di kutab itu nanti ada fase taklim, ada fase yang lain. Tapi yang dinukil di sini ada marhalah taklimnya. Kalau pembelajaran taklim, fase taklim di kutab itu selesai, maka si anak yang ikut belajar di kutab itu dia akan melewati ujian hafalan Quran, ujian tulis. Nah, ujian hafalan Quran itu bentuknya adalah yu'rafu bil khutmah. Ketika sudah hatam maka dia dianggap nanti akan bisa mengikuti ujian. Kan bisa mengikuti. Paragraf ini mewakili metode kutab. Metode kutab. Kemarin kan ada metode Ibnu Mas'ud, Abu Musa al-Asy'ari, Abu Darda. Ini metodenya kutab. Metodenya kutab apa? Ustadz membaca diulang-ulang oleh santri, atau dibacakan atau dituliskan, kemudian santri nulis, ngafal, setelah hafal dihapus, tulis lagi dihafal. Lanjut. Wa mimman hafadzal Qur'an fi saghirihi minas salafi walamma yunazihul hulum. Dan dari kalangan salaf, wa mimman hifdzul Qur'ani fi saghirihi minas salaf. Hafidul Qur'ana wa mimman hafidul Qur'ana fi sugrihi wa mimman hafidul Qur'ana fi sugrihi minas salaf. Dan penghafal Quran dari kalangan salaf yang masih kecil ya. Walamma yunazihul hulum, dan pada saat mendekati usia balik. Al-Imam yang pertama yaitu Al-Imam Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullahu taala, faqad qala, sungguh dia telah berkata, hafidul Quran wa anna bani sabi'is sinin. Itu aku telah menghafal Al-Quran dan aku berusia 7 tahun. Wal Imam Nawawi, dan Imam Nawawi rahimahullahu taala, harisu alaihi waliduhu, itu orang tuanya memberikan semangat kepadanya, ila anna khatamal Quran wa qad nazahul hulum, agar menghafal Al-Quran pada usia mendekati balik. Summa Imamul Qura, kemudian Imam Qura fi asrihi, pada masanya, yaitu Muhammad bin Jazari rahimahullahu taala, atama hafidul Quran wa huwa binu thalathata asyara aman. Ibnu Jazari menyelesaikan hafalan Al-Quran pada usia 13 tahun. Wasala bihi wa huwa binu arba'ata asyar, dan telah sampai kepada sholat itu sholat. Beliau mengimami menggunakan seluruh Al-Quran ketika berusia 14 tahun. Imam Ibnul Jazari. Wa afrodal qiraat, beliau menguasai qiraat. Wa umruhu, sedangkan umur beliau khamsa asyrata sanata, 15 tahun. Usia 13 hafal, 14 ngimami, 15 menguasai qiraat. Terus lanjut. Wa jam'uha amruhu sab'ata asr, dan seluruhnya itu pada usia 17 tahun. Ala Syekh Abil Ma'ali bin Laban rahimahullahu jami'an, atas Syekh Abil Mu'alli bin Abal, semoga Allah merahmati mereka semua. Sebelum dilanjutkan, itu paragraf footnote nomor 1 itu seru ya. Footnote nomor 1 itu seru, halaman 43 itu.
Wa minat thorifi anna Abu Bakar bin Ibnul Arabi raghiba ayu akhira atau ayu akhara ta'limul Quran lisabi hatta sinil khamisata asyrah. Kalau Ibnul Arabi, beliau berpendapat metode pembelajaran untuk anak itu jangan Al-Quran dulu sampai usianya 15 tahun. Setelah 15 tahun baru pakai Al-Quran, menghafal Al-Qurannya setelah usianya 15 tahun, yaitu Ibnul Arabi. Alasannya apa? Wa ayabda'a bita'allumi syi'ri wal arabiyah. Terus belajar apa? Yang pertama itu belajar syair dan bahasa Arab. Syair, nahwu shorof, balawah dulu, baru ketika usia 15 belajar Al-Quran. Wa qala, beliau berkata, wa ya ghuflatu ahli biladina fi ayyu khodas sobiyu bi kitabillahi fi awali amrihi yaqra'u ma la yafham. Betapa lalainya penduduk negeri kita ketika anak-anak itu diajarkan Al-Quran, diperintahkan untuk membaca sesuatu yang tidak dia pahami. Alasannya itu, kenapa kok diakhirkan? Daripada dia menghafal, membaca sesuatu yang tidak dipahami, lebih baik belajar syair dulu, bahasa Arab dulu, baru setelah itu menghafalkan Al-Quran. Berbeda dengan Ibnu Khaldun. Kalau Ibnu Khaldun, waqad angkara anhu Ibnu Khaldun, pendapatnya Ibnu Arabi ini disanggah, diingkari oleh Ibnu Khaldun. Biraddin qawin, dengan argumentasi yang kuat. Ja'a fihi anna, di antara argumentasinya adalah wajhu makhtassat bihil awaid min taqdimi dirasatil Quran. Kenapa kebiasaan mendahulukan pembelajaran Al-Quran itu menjadi sesuatu yang dikhususkan? Itharut tabarruk wasawab wa khasyata ma ya'ridu lil walad fi jununis soba minal qawati anil ilmi fayafutuhul Quran. Mendahulukan unsur tabarruk, ngalap berkah, wasawab, dan mengharapkan mendapatkan pahala, dan khawatir anak itu nanti akan mengalami kegilaan muda fi jununis soba. Kegilaan di masa muda itu maksudnya apa? Minal qawati anil ilmi, terputus dari ilmu sehingga fayafutuhul Quran, tidak mendapatkan bagian dari Al-Quran. Kalau sudah terlalu sibuk dengan ilmu, nanti dia tidak akan sempat untuk mempelajari Al-Quran. Jadi kalau Ibnu Khaldun, Al-Quran dulu. Nah, kalau Ibnu Arabi, belajar dulu. Kalau kita, ya Quran ya belajar. Jelas tak? Lanjut, ahdaf. Sudah membaca kan? Sudah siap? Fadhal. Mabhatsur rabi', pembahasan yang keempat, ahdaful khalaqatul Quran wa ghayatuha, yaitu visi misi halaqatul Quran. Langsung saja. Wal halaqatul Qur'aniyah ya wasilah. Halaqah adalah sebuah wasilah min wasailil amaliyah, dari berbagai wasilah melakukan amal, allati sannaha, yang disunahkan Nabi, waragaba fi iqamatiha lil wusul ila ghayatu samiyatin wa hadfin jalil. Itu yang disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi juga mencintai dalam mendirikan halaqatul Qur'aniyah untuk sampai pada tujuan yang mulia. Seharusnya seorang hafiz meraih inti dari paragraf yang kedua, yaitu yang ketiga adalah bahasanya seorang hafiz itu harusnya meraih derajat sanad sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan metode talqin atau talqin. Antum konsultasi sama siapa inti paragraf ini? Sama Yahya. Yahya. Paragraf ketiga ini adalah misi dari halaqat Qur'aniyah. Huwa i'dadu hafidin mutqinin mujawwidin lil Qur'anil Karim qad talaqahu an syaikhin mutqinin wal aula ay yakuna hadha talaqi bis sanadil muttasil ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an Jibril alaihi salam anillahi jalla tsana'u. Cukup satu baris tidak masalah, tapi lebih lengkap sampai jalla tsana'u lebih baik.
Tujuan dari halaqat Qur'aniyah apa? Menyiapkan seorang hafid yang mutkin, yang mendapatkan pembelajaran atau hafalannya dari seorang guru atau seorang syekh yang mutkin. Makanya saya sering mengajukan resign sama Ustaz Hanafi, karena saya tidak mutkin, tidak layak untuk menjadi musyrif halaqah. Harusnya idealnya halaqat Qur'aniyah itu syekhnya, ustadznya, gurunya itu mutkin hafalannya, mutkin bacaannya, kan gitu. Kalau ngajar iqra ya mutkin iqra'nya, ngajar iqra tapi tidak pernah belajar iqra, tidak tahu metode pengajaran iqra, kan repot. Muridnya nanya nggak bisa menjelaskan, muridnya kesulitan memahami, nggak bisa memahamkan karena tidak pernah belajar, tidak pernah baca. Kan beda orang yang pernah membaca, pernah nggak paham, terus karena suatu sebab dia paham. Kalau guru, seorang ustadz mengalami fase itu, ketika nanti muridnya nanya, ini gimana Tat maksudnya Tat? Nanti dia bisa menjelaskan, karena dia pernah mengalami fase tidak paham. Kemudian karena satu sebab dia paham. Oh kalau dulu saya memahaminya gini, kan gitu. Kalau iqra kan ada, kalau iqra kan dia langsung harokat ya. Beda sama metode Baghdadi. Kalau metode Baghdadi itu yang turutan, tahu? Turutan, antum tidak ada yang pakai turutan ya. Saya dulu pakai turutan. Jadi pelajaran pertama itu ngafalkan huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, ra, jim, ha, ho, dal, ro, za, sin, shin, sod, dot, to, do, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Jadi yang dihafalkan pertama huruf hijaiyah, belum harokat. Setelah itu baru harokat. Alif fathah, alif kasroh, iya, alif domah, u, a, i, u, ba fathah, ba kasroh, bi, ba domah, bu, ba, bi, bu, ta fathah, ta kasroh, ti, ta domah, tu, ta, ti, itu, dan seterusnya. Kalau metode Baghdadi, kalau metode iqra kan enggak, dia langsung a, ba, ya kan? Ba, langsung seperti itu. Nah kalau pakai metode iqra, kalau ada murid yang belum bisa niteni bisnisnya apa ya, mengingat-ingat kalau itu adalah alif, ya kan? Ada banyak metode. Ini mbah, nek wonten wit klopo niku kan gitu kan. Nek wonten piring ngandhapi wonten bakso setunggal niku kan gitu kan. Itulah metode. Atau mungkin pakai sakifa bisa, pakai anaba bisa. Sekarang banyak sekali metode-metode pengajaran baca Al-Qur'an itu. Tapi wafillah, meskipun mungkin kita merasa belum mutkin hafalannya, tajwidnya, tahsinnya, tapi mutkin itu kan bisa jadi nanti di lembaga antum bertugas tidak ada yang lebih mutkin dari antum. Padahal kemutkinan antum ya rahasia ilahi kan. Rahasia ilahi, bisa jadi seperti itu. Jadi memang perasaan bahwa belum layak itu harus dijaga. Supaya apa? Supaya kita rendah hati terus dan belajar terus. Perlu dijaga, perlu diorat supaya itu tadi, jangan malah bikin kita minder terus, malah tidak mau tampil, tidak mau mengurus halaqah padahal sebagai musyrif hafid. Dan jangan sampai seperti itu. Yakinlah bahwa ya bukannya sombong ya, bisa jadi di tempat itu tidak ada yang lebih mungkin dan lebih layak untuk mengampu halaqah daripada antum, sebagai motivasi bahwa ini amanah dan tanggung jawab saya. Dan bersamaan dengan itu harus dirawat juga perasaan itu tadi, saya ini kayaknya belum layak ini, supaya kita terus belajar dan terus merojaah, memutkinkan hafalan kita kan gitu. Jadi itu ya misinya, i'dadu hafidhin mutqinin mujawidin lil Qur'anil Karim qad talaqahu an syaikhin mutqinin, mencetak seorang hafid yang mutqin, yang mendapatkan pembelajaran dari seorang guru atau syekh yang mutqin. Wal aula, lebih utama lagi,
Ayakuna hadat talaki bis sanad al muttasil. Talakinya itu, belajarnya itu dengan sanad yang nyambung ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah, dari Jibril, dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Makanya yang di daerahnya belum ada hafid bersanadnya, antum harusnya terdorong dan tergugah untuk mengambil sanad yang mutasil ya, jangan sanad yang mungkote. Sanad yang mungkote itu sanad yang tidak bisa ditularkan. Kalau bisa sanad yang mutasil, meskipun sanad mungkote juga sudah bagus. Artinya apa? Bacaan dia sudah mendapatkan lisensi, betul-betul sesuai dengan tajwid, tahsin, dan bacaan yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Jadi misi utamanya ini, i'dadu hafidhin mutqinin mujawidin al-Qur'anil Karim qad talaqahu an syaikhin mutqinin. Gitu. Jud. Kemudian paragraf selanjutnya. Dan tujuan yang mulia ini, para salaf berlomba-lomba dalam mengamalkan sunnah, dan terkhusus ketika para sahabat menyebar ke penjuru dunia, maka tampaklah kekhususan dalam banyak ilmu Islam dan tersebarnya halaqatul Qur'aniyah yang ilmiah, dan hal ini menjadi menjadi beban pikiran di kepala orang-orang yang memperhatikan tentang tahfizul Quran, dan kekhususannya halaqatul Quran menjadi tujuan utama halaqatul Quran, yaitu membaca dan menghafalkan Al-Quran. Iqra'ul Quran wa tahfidhuhu. Karena ketika para sahabat tersebar di berbagai penjuru negeri dan wilayah Islam, sudah mulai tumbuh ada ilmu fikih, usul fikih, hadis, ya kan? Maka mereka yang perhatian terhadap ilmu qiraat, terhadap Al-Quran, itu muncullah kekhususan mereka. Terus Ru'yah jadidah, pendapat baru. Al-amal yaum, adapun pada hari ini umat telah jauh dari kitab Robnya, dan lebih jauh lagi baik karena bodoh ataupun lupa, dan sudah hilang suri teladan dari pemuda Islam. Maka sungguh telah terjadi pembaruan dalam halaqatul Quran. Maka ditambahkan tujuan-tujuan pokok dari mendirikan halaqatul Quran, yaitu ada dua pokok. Yang pertama membiasakan hati mereka tumbuh dengan ikatan kitab Al-Quran, menjadikan i'adah itu bukan membiasakan. Kalau i'adah itu dia mengembalikan hati mereka tumbuh dengan ikatan. An-nasy yang terjemahkan dengan tumbuh. Iya. Kata siapa? Ya. I'adatu rabti qulubin nasyi bi kitabi rabbihim. Nah, himnya kembali kemana kira-kira? Himnya itu kembali ke an-nasy, mengembalikan ikatan hati generasi muda kepada Al-Quran. Karena fenomenanya seperti yang di paragraf pertama itu tadi, generasi muda hari ini itu semakin jauh dari Al-Quran. Washtadda hijranuha lahu, terhadap Al-Quran. Jadi menghajarnya, mendiamkannya, mengabaikannya generasi muda terhadap Al-Quran ini semakin menjadi-jadi, kan gitu. Al-Quran paling dibawa pas taraweh, dibawa pulang lagi nggak dibaca, kan gitu. Ya, jadi yang pertama, misi tambahan atau tujuan lain selain mencetak hafid mutqin talaqahu an syaikhin mutqin adalah i'adatu rabti qulubin nasyi bi kitabi rabbihim, mengembalikan ikatan hati generasi muda kepada Al-Quran. Lanjut. Langsung kedua nggak apa-apa. Sanian langsung kedua nggak apa-apa.
Kemudian tujuan yang kedua yaitu halaqatul Quran menjadi penyokong seperti medan pendidikan yang menguatkan medan-medan yang lain seperti rumah atau sekolah untuk memperhatikan maslahat-maslahat yang tumbuh dari tarbiyah yang baik, memperbaiki akhlak dan memperbaiki pelakunya, dan menanamkan pondasi Islamiyah dari jiwa pemuda dan menjaga mereka sejak kecil dengan melawan dua perang, yaitu perang pemikiran dan perang hawa nafsu. Dan dua perang ini telah mengurangi semangat mereka dari mempelajari kitab Allah, sunnah Nabi, dan terkhusus melemahkan medan yang lain. Sebagaimana yang kita perhatikan dan tidak mengembalikan bagi pemuda, yaitu halaqatul Quran menyokong juga untuk mengobati sesuatu. Di halaman berikutnya, halaqatul Quran menyokong juga untuk mengobati sesuatu dari kelalaian sekolah hukum dan tata tertib pembelajaran yang terjadi pada hari ini, dalam perhatian yang pertama pada hukum fardu kifayah atas umat ini dan melalaikan taklim Al-Quran dan ulum syar'i bukanlah fardu ain. Kemudian paragraf yang selanjutnya, sampai salah seorang yang meneliti berkata, sungguhnya orang muslim itu lebih banyak menghabiskan bermalas-malasan pada hari ini, yaitu dengan menambahkan ilmu pengetahuan duniawi dan meminimalisir tentang ilmu agama. Jadi intinya tujuan yang kedua adalah halaqatul Quran itu menjadi penyokong bagi medan pendidikan dan menguatkan medan pendidikan yang lain. Halaqat Quraniyah dijadikan sebagai penguat dan penyokong untuk lembaga atau medan-medan pendidikan yang lain. Dalam hal apa? Dalam hal husni tarbiyatihi wa tahsini khuluqihi wa islahi sya'nihi. Secara globalnya itu, kemudian rincinya ada di baris-baris bawahnya itu. Karena anak-anak muda menghadapi dua perang pemikiran dan perang syahwat. Itu. Ya, terus lanjut, diselesaikan. Tinggal dikit. Menambah ilmu pengetahuan dan paragraf selanjutnya yaitu sesungguhnya tanggung jawab yang besar pada hari ini adalah hal yang wajib, banyak yang menumpuk. Itu penerjemahannya, al-mas'uliyah itu menjadi isimnya inna dan azimahnya menjadi khobar. Jadi sesungguhnya tanggung jawab itu hari ini sangat besar. Wal wajib, dan yang dan kewajiban kita, kewajiban hari ini itu qad tadha'afa ad'afan katsirah, berlipat-lipat kewajiban itu dibanding dengan masa-masa sebelum kita, karena fenomena yang ada hari ini ya sebagaimana yang sudah disebutkan oleh beliau. Terus wa asbahatil alaqatu, antum baca aja terjemahan antum. Enggak apa-apa. Terjemahan antum atau terjemahan Yahya? Terjemahan Yahya. Ya, bacakan aja enggak apa-apa. Saya tak dengar. Seharusnya hubungan antara guru dan murid lebih banyak menggunakan sumber antara talqin atau setoran. Sesungguhnya tanggung jawab hari ini yang diemban oleh mu'alim, dan harusnya seorang mu'alim bisa menerapkan metode itu dengan baik dan melatih dirinya untuk mengemban masa yang baru ini untuk menguatkan amal dan melaksanakan suatu amanah yang memiliki hujah di hadapan Allah Ta'ala. Dan demikian pula seorang qori harusnya melihat dari penghujung pembahasan ini. Sebentar, paragraf yang ini dulu ya, yang sebelum terakhir.
Wa asbahatil alaqatu baina muallimil Qur'anil Karim wa tullabi aktsar min mujarradi alaqati baina mulaqqin wa mulaqqan. Hubungan antara seorang pengajar Al-Qur'an dengan santrinya hari ini itu lebih dari hanya sekedar orang yang mentalkin dan ditalkin. Tidak cukup hanya sekedar mendikte, mencontohkan bacaan diulang, mencontohkan bacaan diulang. Tidak cukup hanya itu untuk hari ini. Al-muhafidin wa talib, atau sekedar hanya yang menyimak dan yang menyetorkan hafalan. Sesungguhnya tanggung jawab itu hari ini diemban oleh seorang muallim. Wa alaihi ayyudrika dzalika jayyidan, dan hendaknya sebagai seorang muallim kita harus paham betul dengan hal ini. Karena tanggung jawab kita tidak hanya sekedar mentalkin atau menyimak hafalan. Lebih dari itu. Lebih dari itunya apa? Itu tadi yang sebelumnya tadi, kita ini dituntut untuk menjadikan halaqat Qur'aniyah sebagai penguat, penyokong dari lembaga pendidikan yang lain. Kalau anak kita, santri kita belajar di lembaga pendidikan yang lain, kalau dia tidak belajar di lembaga pendidikan yang lain, berarti artinya apa? Tarbiyah dia, pendidikan dia, ya full kita yang bertanggung jawab, membentengi dia dari berbagai macam fenomena yang parah yang dihadapi oleh generasi muda hari ini. Wa ayyida nafsahu wa yanhadu bi syakhsiyati li tahammuli hadzal daur al-jadid. Peran yang berat ini tuh harus dia siapkan dan dia harus bangkit menumbuhkan, menguatkan kepribadian dia. Syakhsiyah itu kepribadian, yanhad itu bangkit. Nahdlatul ulama, apa artinya? Kebangkitan ulama. Kenapa harus seperti itu? Ada andil amanah sebagai bentuk pelaksanaan terhadap amanah, wa itqonan lil amal, dan sebagai bentuk itqon, dedikasi terhadap amal, wa ibro'an lidzimmah amamallahi ta'ala, sebagai bentuk pelepasan diri dari tanggungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sebagai muallim Quran tidak berupaya dengan maksimal mungkin, jangan-jangan nanti di hadapan Allah akan dimintai pertanggungjawaban dan kita tidak bisa baro'atut zimmah. Lanjut paragraf terakhir. Ya dibaca aja, nggak apa-apa. Terjemahan Yahya kan? Nggak apa-apa. Santai ya. Oleh karena itu, wala da yusallihul qari, oleh karena itu seorang qari harusnya melihat dari penghujung pembahasan ini. Penghujung pembahasan ini yaitu intinya hadis di bawah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kunna ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utinal iman qoblal Quran, didatangkan iman sebelum Al-Quran. Jadi iman dulu, setelahnya baru Al-Quran. Wasaya utina itu diberi. Kami diberikan iman sebelum Al-Quran. Terus wasaya tiba tukum kaumun, dan akan datang setelah kalian sebuah kaum yuk taunal Quran qoblal iman, didatangkan Al-Quran dulu sebelum iman. Diberikan Al-Quran sebelum iman. Yuk taunal Quran qoblal iman, diberikan Al-Quran sebelum iman. Yuqimuna hurufahu, itu membaca huruf-hurufnya. Wa yudi'una hududahu wa hukukuhu, dan menyepelekan batasan-batasan dan hak-haknya. Yaquluna qara'na faman aqra'a minna, mereka berkata, qara'na, kami telah menjadi qari, faman aqra'a minna, maka siapa yang akan menjadi qari setelah, siapa yang lebih siapa yang dari saya, dari kami. Siapa yang lebih qari dari kami. Wa alimna faman a'lamu minna, kami telah menjadi alim dan
siapa yang lebih alim daripada kami. Fadzalika hudzuhum, fadzalika hadzuhum, dan demikian itu adalah nasib yang buruk bagi mereka, jatah mereka. Hadzum itu bagian atau jatah. Terus wa fi riwayatin, wa fi riwayatin ulaika hum syirarul ummah. Ulaika hum syirarul ummah. Mereka adalah umat yang kecil, yang paling buruk. Mereka adalah umat yang paling buruk. Walida, oleh karena itu saya mahu akan melihat atau memandang al-qari'u, pembaca kitab ini. Jadi al-qari' di sini beda dengan korek-korek yang sebelumnya ya. Korek yang sebelum itu korek Quran, tapi korek di sini adalah korek pembaca kitab ini. Oleh karena itu pembaca kitab ini akan mendapatkan, akan memandang, akan melihat fitana ya hadzal kitab di berbagai sisi kitab ini tarkizan wadihan. Tarkis itu pemfokusan. Jadi di zoom, difokuskan dengan jelas alal ahdaf al-idhofiyah al-madhkurah, terhadap misi-misi tambahan yang sudah disebutkan sebelumnya. Dua ini tadi. Ya, ada turub di qulubin nasyib bi kitabi rabbihim, sama istikhdamul halaqat al-Qur'aniyah kamayadin tarbawiyatin tu'azirul mayadin ukhra min iqamatil halaqat al-Qur'aniyah, dari atau bentuknya berupa menegakkan atau mendirikan halaqat Qur'aniyah. Fal khaufu kullal khauf, yang paling dikhawatirkan anna qa'afi ma haddara minhu Ibnu Umar, kita ini nanti akan terjatuh pada fenomena yang sudah lama pernah haddara itu diperintahkan untuk waspada, diperingatkan oleh Ibnu Umar, yaitu apa? Kunna ashaba Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kami para sahabat Rasulullah dulu itu diberikan iman dulu baru Al-Quran. Nanti akan datang satu kaum di mana mereka diberikan Al-Quran baru iman. Mereka menegakkan atau membaca huruf-hurufnya tapi melalaikan, menyia-nyiakan hudud dan hak-hak dari Al-Quran. Hafal tapi hudud dan hukuknya tidak ditunaikan. Gitu. Mereka akan berkata, siapa yang lebih korek dari saya? Siapa yang lebih bagus tahsinnya dari saya? Siapa yang lebih mungkin dari saya di sini? Saya ini gitu. Siapa yang lebih alim dari saya? Saya ini ke Jawa belajar. Kamu dari mana belajar? Nggak pernah ke Jawa. Ya Din ya, nggak boleh gitu ya Din. Harus rendah hati, harus rendah hati. Begitu. Sebelum ditutup oleh Fahri jatahnya, mungkin ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, bisa ditanyakan ke Fahri. Fadhol. Iya. Yang awalan pembahasannya itu termasuk misi tadi. Yang mana? Awalan yang ada sama itu. I'dad itu tujuan awalnya, tujuan intinya itu yang i'dadu hafidin mutqin. Harusnya hanya ini. Ketika generasi itu tidak perlu lagi untuk tujuan yang tadi, yang dua tadi. Dulu salaf kan tidak perlu dua tujuan yang awal, karena tidak dibantu oleh halaqat Qur'aniyah. Pendidikan Islam itu sudah di masjid, keluarga, kampung, itu udah kondusif kan gitu. Ibarat kata kalau boleh kita misalkan, mungkin ketika itu ba'da maghrib kok ada yang nongkrong, itu kena takzir, bisa jadi seperti itu, atau aib. Jadi memang sudah kondusif. Makanya tujuan halaqat Qur'aniyah cukup hanya i'dadu hafidin mutqin, karena secara alamiah dari bi'ahnya, dari lingkungannya itu udah baik, udah terkondisikan. Melihat fenomena hari ini itu terjadi pergeseran peradaban, maka dibutuhkan ada dua misi yang lain. Mengembalikan ikatan hati generasi muda kepada Al-Quran, karena hari ini itu sidik-sidik buka HP, buka sidik-sidik buka Al-Quran, ya kan? Hari itu dikit-dikit buka HP, bukan dikit-dikit buka Al-Quran. Di lampu merah itu, lampu merahnya 90, mesti buka HP, tidak buka Al-Quran.
Ya kan? Iya. Ada waktu jeda pelajaran, ada waktu jeda kerja, itu yang dibuka HP bukan Al-Quran. Ada nggak tadi yang buka Al-Quran? Ada. Tapi jumlahnya itu ya 1 banding gitu. Ada kita lihat pedagang gorengan sambil nunggu pembeli bawa mushaf baca Al-Quran. Dagang nasi goreng sambil nunggu pembeli buka Al-Quran ada seperti itu. Di kereta sambil perjalanan buka Al-Quran ada yang seperti itu. Tapi kan jumlahnya 1 banding berapa dibanding dengan yang bukanya musik atau nonton video stand up kan? Atau sekedar mendengarkan teori-teori bumi datar kan? Saya di sini ada penggemar teori bumi datar enggak? Enggak ada. Dan lain sebagainya. Makanya perlu ada tambahan 2 misi ini tadi. Jadi nanti kalau ada soal pas evaluasi, sebutkan misi atau tujuan dari halaqat Qur'aniyah. Sebutkan 1, tujuan utamanya adalah i'dadu hafidin mutqin, dengan bahasa antum, bahasa Indonesia yang bisa saya pahami ya. Bahasa Indonesia tapi nggak bisa saya pahami nanti salah. Terus tujuan utamanya adalah untuk ini, kemudian tujuan lainnya adalah 1 dan 2. Bisa jadi nanti ada tujuan tambahan lain, dikembalikan ke wilayah, dikembalikan ke lokasi di mana halaqat Qur'aniyah itu ditegakkan atau diadakan, kan gitu. Melihat anggotanya mungkin. Bisa jadi nanti halaqat Qur'aniyah tujuannya adalah untuk memperbaiki panjang pendek bacaan, bisa, ada masalah. Tapi secara umum, secara global, tujuan utamanya ini i'dadu hafidin mutqin, kemudian tujuan tambahannya mengembalikan ikatan hati generasi muda kepada Al-Quran dan menjadikan halaqat Qur'aniyah sebagai pendukung dan penyokong lembaga pendidikan yang lain dalam memperbaiki pendidikan, memperbagus akhlak dan islahi sya'nihi itu memperbaiki kondisi atau kepribadian generasi muda. Loh, kok malah saya yang jawab? Harusnya Fahri yang jawab. Fadhal, ada lagi? Kalau tidak ada, Fahri silakan ditutup. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan itu datangnya dari saya sendiri, dan apabila ada hikmah dan kelebihan yang bisa diambil itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita selesai pendahuluan 4 mabhat. Saya ringkaskan. Pendahuluan ada 4 mabhas. Yang pertama adalah kedudukan dan keutamaan. Kedudukan kemarin ada 12 poin, keutamaan ada 5 poin. Kemudian 2 definisi. Definisi ada 2 secara bahasa atau etimologi. Kemarin bisa halqah, bisa halaqah. Jamaknya bisa halaqat, bisa khilakun. Kemudian secara istilah atau terminologi ada 4 unsur kemarin. 1 kumpul, 2 rumah Allah atau lokasi yang suci diridhoi. 3 Al-Quran sebagai inti pembelajarannya. Kemudian yang keempat waktunya, baik waktunya ini
maklumah atau ghairu maklumah. Kemudian yang ketiga, perkembangan. Perkembangan itu kalau antum ringkas bisa jadi tiga fase. Fasenya Rasulullah. Ini ada 3 halaqah: An-Nur, Ar-Ridwan, Thayyibatul Qur'aniyah. Nanti di masa ini jangan lupa apa saja dilakukan oleh Rasulullah untuk apa saja bentuk perhatian Rasulullah terhadap halaqat Qur'aniyah. Kemarin kan ada Rasulullah menikahkan dengan Al-Quran, kemudian mendahulukan yang lebih banyak hafalannya dalam pemakaman, mendahulukan yang lebih banyak Al-Qur'annya untuk membawa bendera, ya kan? Setiap kali ada seorang muhajir diserahkan kepada sahabat yang sudah ahli atau sudah banyak Al-Qur'annya untuk diajarkan dan lain sebagainya. Terus penyebaran di berbagai wilayah Islam. Ada Kufah, Basrah, Yaman, Mesir dan lain sebagainya. Di poin yang kedua ini yang perlu antum ingat-ingat, perlu antum garis bawahi adalah terkait dengan metodenya para sahabat dalam mengelola halaqah. Metodenya Ibnu Mas'ud kemarin gimana? Sampaikan satu surat, sampaikan hadis-hadis tentang surat itu, dijelaskan sepanjang siang. Lebih mengedepankan hadis sama tafsir. Kemudian kalau Abu Musa Al-Asy'ari dibuat banyak halaqah, diinspeksi satu-satu, keliling, dicek satu-satu. Kalau Abu Darda buat banyak halaqah, per halaqah 10, ada satu arifnya atau musyrifnya mengamati dari jauh. Kalau dari 10 ada yang salah, merujuk ke arif. Di antara para arif ini ada yang salah, merujuknya ke musyrifnya, ke Abu Dardanya. Kemudian yang ketiga Zuhurut takhassus. Halaqat Qur'aniyah atau Al-Qur'an mulai mengalami pengerucutan. Jadi sudah mulai ada qiraah sab'ah, kemudian tradisi untuk menjaga Al-Qur'an itu diwariskan dari sejak masa Rasulullah, para sahabat dan sampai generasi seterusnya. Sampai pada puncaknya kita mendapati fenomena di kalangan salaf itu ada anak-anak yang belum balik tapi sudah hafal Al-Qur'an. 13 tahun hafal, 14 ngimami, 15 menguasai qiraat, 17 mendapatkan sanad dari seluruh qiraat yang dia punya dari seorang syekh. Siapa? Muhammad Ibnul Jazari, penulis matan Jazari yang antum sudah hafal. Sudah selesai ujian semua ya? Belum? Gimana ini? Loh, Jazari kan semester 2 sudah toh? Setoran. Oh, pengambilan sanadnya belum? Ujiannya ujian akhir ya? Ya, setidaknya antum pulang bawa sanad Jazari lah sama Tuhfah sebagai modal untuk mutkin tadi itu. Itu ya. Kemudian yang keempat adalah misi atau tujuan dari halaqat Qur'aniyah. Ada misi utama. Misi utamanya apa? Mencetak hafid, mutkin, mujawid, bertalaki atau hafid, mutkin, mujawid dengan guru yang mutkin. Lebih baik bersanad. Kemudian tujuan tambahan alias tujuan sekunder. Ini primernya ya. Tambahan, tujuan tambahannya ada 2. 1, mengembalikan ikatan hati generasi muda kepada Al-Quran. Malas nulis saya. Panjang sekali. Menjadikan halaqat Qur'aniyah sebagai pendukung dan penyokong lembaga pendidikan yang lain dalam tarbiyah,
penanaman akhlak dan perbaikan etika. Itu ringkasan dari pendahuluan. Kurang lebih itu. Tetap antum baca, antum ulang-ulang hari ini, nanti sore insyaallah kita evaluasi. Insyaallah 35 soal ganda, 10 isai, 5 uraian. Kalau nanti yang nilainya 60 separuh ke bawah, ya berarti tidak kita lanjutkan dulu. Itu ya, biar paham betul. Besok berarti Asalibut Ta'lim yang dapat jatah tamhid pertama siapa nih? Farhan ya. Gampang ini, yang masih tamhid nih gampang. Ini kan adab-adab ya. Adab untuk mu'alim apa, adab untuk muta'alimnya apa gitu. Oh, sama talqin ya? Talqinnya antum apa Oh ya, adab-adab saja. Mudah. Mulai talqin nanti yang agak butuh banyak penjelasan dan uraian. Siapa talqin? Hasan ya. Sekali lagi sebelum saya tutup, kalau ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, tafadhol. Meja kecil kita enggak ada 23 ya? Ada enggak? Enggak ada ya? Enggak sampai 23 ya? Hah? Enggak sampai ya? Ini berapa ya harganya ya? Meja kecil satu ini ya? Oh, angkatan antum udah ninggali laptop ya? Enggak usah kalau gitu. Deal? Nggak ada lagi yang mau ditanyakan? Jangan protes nanti kalau ada soal yang ya. Ya, Lukman. Berarti yang sunnah itu sifatnya ujiannya tuh berarti bigoy. Iyalah bigoy. Ngafal apa? Ya ngafal kan ini definisi, misi. Yang lain pemahaman. Misi ini nanti antum jawab pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Kalau definisi wajib Arab sama Indo. Tak kasih bocoran. Definisi nanti keluar Arab sama Indo. Sebutkan definisi halaqat Qur'aniyah Indo dan Arab. Tak bacakan soalnya sekarang. Kalau yang lain nanti antum jawab pakai pemahaman enggak apa-apa. Yang penting bahasanya memahamkan. Jangan bahasa bulat-bulat. Yang mana, di mana. Apanya yang mana, di mana? Ada lagi, betul. Ya. 3.3 Zuhurut tahassus. Zuhurut tahassus. Zuhurut tahassus. Kalau di ulumul Quran itu masa-masa zuhurut tahassus itu udah mulai bermunculan kitab-kitab tafsir yang khusus tafsir Al-Quran. Karena penulisan Al-Quran itu kan fasenya di masa Rasulullah, Al-Quran itu terjaga dalam dada dan di lembaran-lembaran tapi terpisah-pisah. Di masa Abu Bakar dihimpun jadi satu tapi masih banyak bukan qiraatnya, masih banyak bahasa. Masih banyak bahasanya. Bahasa Quraisy itu kan ada beberapa bahasa itu kan. Di masa Utsman mulai hanya menggunakan bahasa Quraisy, kemudian setelah itu sudah mulai ada penulisan tentang tafsir tapi sifatnya dia bercampur dengan hadis-hadis yang lain. Hadis tentang surat, hadis tentang ayat bercampur dengan hadis-hadis yang lain. Baru setelah itu muncullah generasi kitab-kitab yang memang khusus menulis tentang tafsir Al-Quran bisunnah atau bari dan lain sebagainya. Baru setelah itu muncul tafsir-tafsir yang dia lebih minded ke fikih, lebih ke bahasa. Kalau hari ini udah banyak sekali kita dapati tafsir, tapi tafsirnya khusus membahas tentang bahasanya,
tafsir khusus membahas tentang apanya. Bahkan tafsir tematik sekarang juga sudah ada. Jadi tafsir tapi penulisannya tidak Al-Fatihah ke An-Nas, tapi berdasarkan tema. Riba, nah, berarti nanti di situ ditulis ayat-ayat tentang riba. Kemudian wudu dan lain sebagainya. Tafsir tentang hukum juga ada kan, tafsir ayatil ahkam. Itu banyak sekali. Dari mazhab Syafi'i ada, mazhab Hanafi ada, itu dah beda-beda. Itu nanti dalam aspek yang lain. Kita sekarang belajarnya dari sisi halaqat Qur'aniyahnya, pengajaran Al-Qur'aniyah. Nah, kemarin antum nggak masuk, nanti tanya sama Fatih ya. Kemarin Fatih. Bukan antum ya? Antum kan? Meriang. Ada lagi? Afi? Enggak wujud. Kalau tidak ada, ini tadi saya ambilkan ini. Karena tadi kan ada pembahasan tentang qiraat tadi. Ini kebetulan dulu di Solo itu ada seorang syekh dari Yaman. Beliau menawarkan untuk mengajari qiraat. Nah, kemudian dipilihlah beberapa santri. Kebetulan kok saya dipilih, nggak tahu kenapa. Terus disuruh untuk beli Al-Qur'ani mushaf ini. Mushaf ini ada 7 qiraat dalam mushaf ini. Tapi keterangannya di kanan kirinya, Kalau mushaf di tengahnya sama, cuma cara bacanya memang berbeda. Kalau yang kita pakai kan riwayat Hafiz an Asim. Asimnya Asim siapa? Kalau di keterangan tadi Asim bin Abin Najud. Nah, perawinya Asim itu ada 2, Hafiz sama satu lagi Syu'bah kalau tidak salah. Ada 2. Sama-sama Hafiz, yang satu baca buyut, yang satu bacanya biyut. Sama-sama Hafiz, yang satu bacanya akhadtum dha, yang satu dha-nya hilang, dimasukkan ke ta, akhadtum. Sama-sama Hafiz. Jadi perawi itu maksudnya adalah murid yang paling banyak menyebarkan qiraat gurunya. Kurang lebih itu. Nanti antum terkait dengan qiraat bisa nanya ke yang sudah pada ngambil sanad. Kalau saya kan hanya sekedar baca, tahu teorinya. Kalau beliau-beliau dan mereka kan langsung talaki dengan syekh dan mendapatkan ilmu langsung dari yang ahli. Ya, bisa nanti tanya sama Roza kan? Iya. Begitu, kalau tidak ada lagi. Apa, Gop? Misi yang pertama. Misi yang pertama. Mana sih? Misi yang utama, primer. Itu mencetak hafid mutkin, mujawid dengan guru yang mutkin. Mujawid juga diutamakan kalau bersanad. Nah, kalau sekundernya atau tambahannya nanti tanya Fahri. Fahri ya. Biar dijelaskan oleh Fahri. Fahri apa Yahya? Begitu kurang lebih. Kita tutup, saya tak bikin soal. Nah, tadi bidu'a kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.